Saudara mesti tahu, ada satu penyakit lagi tren hari ini. Namanya psikosomatik. Psikosomatis. Orang-orang yang terkena psikosomatis, tiba-tiba migrain gak ada ujungnya, vertigo gak ada ujungnya, insomnia gak ada obatnya, GERD, asam lambung gak ada ujungnya. Datang ke dokter, diperiksa, sampai di MRI, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ternyata dunia kedokteran menemukan, ya orang-orang yang terkena psikosomatik adalah orang-orang yang senang menuduh dirinya. Hidup dengan rasa bersalah. Dibawa ke tidur, dibawa kemana-mana. Akhirnya terkena gini-ginian. Pertanyaan sederhana saya. Orang kalau senang nuduh dirinya, dia lagi satu frekuensi sama siapa? Mari Tuhan di waktu yang singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami percaya pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Bantu kami. Bicara buat kami. Ambil alih saat ini Roh Kudus. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangan buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, kalau saudara senang judul khotbah saya adalah Renewing in Quality. Diperbaharui dalam kualitas. Karena begini, tanpa kita sadari, hari-hari ini banyak sekali hal yang baru lagi bermunculan di depan mata saudara dan saya. Kalau kita list down, kita bisa duduk sampai malam. Ya, tapi saya nggak akan melakukan hal itu. Saya akan kasih beberapa contoh aja bahwa banyak sekali hal baru bermunculan depan mata kita. Zaman saya kuliah, kalau makanan datang, kita langsung doa. Zaman sekarang kalau makanan datang, kita foto dulu, kita nggak doa. Ya, habis foto kita ngapain? Edit dulu fotonya. Habis itu baru di-upload. Habis upload baru kita doa. Ya, selesai doa, kita nggak langsung makan, kita cek komen dulu. Ya. So, banyak sekali hal yang baru sedang bermunculan, sedang terjadi. Zaman saya SMP kayaknya orang terkenal itu bisa dihitung sama jari saudara. Ya, mereka dapat julukan selebritis. Rano Karno, Lydia Kando, Kevin Costner, John Travolta, bisa dihitung. Hari ini kita kalau buka sosial media tiba-tiba ada orang yang completely stranger. Kita benar-benar nggak tahu, tapi tiba-tiba followernya bisa puluhan juta. Dan mereka bisa jadi kaya dari situ. Dan mereka dapat julukan bukan selebritis tapi influencer. Sebelum COVID, kita kalau bersin di depan umum, kita akan diberkati sama banyak orang. Masih ingat nggak? Bless you gitu. Coba sekarang saudara berani-berani bersin atau batuk di depan umum. Kita bisa dikutukin sama satu RW mungkin. Ya. So, sekali lagi, list ini bisa sampai sore. Karena banyak sekali hal yang baru sedang bermunculan terjadi di depan mata saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya akan sharing buat saudara-saudara, apa kata firman Tuhan tentang kata yang namanya baru. Yuk buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10.
Kolose 3, saudara masih ingat? Itu sesudah Kolose 2. Kolose 3 ayat 5-10, Alkitab catat begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan apa saudara? Manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata kata baru diambil dari dua bahasa Yunani. Kata baru di Alkitab kita. Yang pertama, bahasa Yunaninya namanya adalah neos. Neos kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Dan berita adalah konsep baru yang hanya satu kali. Berita barunya cuma sekali kan, saudara tahu itulah. Ya, kita nonton berita hari Jumat, nontonnya hari Minggu. Kita pasti semua komentarnya sama. Oh ini berita 2 hari lalu, udah viral kok. Saya udah forward ke grup sebelah. Karena berita barunya hanya satu kali. Hari ini ada oknum-oknum yang suka tidak bertanggung jawab, menyebarkan berita hoaks. Ya, katanya pastor di Bandung banjir katanya. Oh, kita khawatir bacanya. Ternyata waktu kita cek, ini berita tahun 2010 tiba-tiba. Ya, karena berita barunya cuma sekali, dia nggak bisa diulang-ulang barunya. Oke? Contoh lain, sepatu. Saudara pakai sepatu baru, dia langsung nggak baru lagi. Dia lecet lah, bawahnya langsung keinjek lah sama teman, apalagi zaman saya SMP dulu, sengaja diinjek sama teman. Ya, kalau ada yang pakai sepatu baru, kena air hujan lah, dia nggak baru lagi. Mobil baru, saudara keluar dari showroom, dia nggak baru lagi. Dia harganya langsung drop sekian %. Saudara yang senang di dapur, saudara kalau buka atau belah apel baru atau buka keju baru, ya, saudara diemin itu keju atau apel 1 jam aja. Nah, 2 unsur ini, keju dan apel, harus melewati proses yang namanya oksidasi. Tiba-tiba apel tersebut, ya, sejam sebelumnya warnanya putih gading. Didiemin 1 jam, dia berubah warnanya. Jadi kecoklat-coklatan. Keju didiemin, habis dibuka didiemin 1 jam. Dia jadi kering tiba-tiba. Jadi keras. Karena keju dan apel barunya hanya 1 kali. Sayangnya, sadly speaking, banyak banget orang Kristen, konsep baru mereka seperti ini. Hanya 1 kali. Makanya orang Kristen perhatiin deh, kalau lagi kebaktian tahun baru, kebaktian Natal, emosional banget kita. Ya, tapi ternyata kalau dipikirin baik-baik, kalau dilihat baik-baik, yang jadi baru cuman bulannya doang. Yang jadi baru cuman harinya doang. Yang jadi baru cuman tahunnya doang. Tapi kitanya ternyata nggak pernah jadi manusia baru. Kita terus mengenakan pakaian yang mereknya manusia lama kita. Same old situation. Orang Kristen kalau baru dibaptis, seakan-akan nggak bisa bikin dosa lagi kan? Pesan kita selalu begitu, karena di belief system kita, baru hanya 1 kali. Habis dibaptis, kamu menanggalkan kehidupan lama ya, seakan-akan nggak bisa bikin dosa lagi. Nyatanya kita masih bikin? Kok belaga nggak tahu? Nyatanya kita masih kepleset kan? Nyatanya kita masih jatuh dalam dosa. Nah, waktu konsep baru kita hanya 1 kali, oh, kita akan jadi orang yang pinter main sandiwara. Kita akan jadi muka 2. Kita akan pasang topeng selalu kemana-mana. Karena kita pikir baru hanya 1 kali. Nah, Yesus datang ke dunia, ternyata dia bawa konsep baru yang berbeda. Dengan apa yang dunia tawarkan. Yang Yesus bawa konsep baru, bahasa Yunaninya namanya adalah kainos. Bahasa Indonesianya diperbaharui terus-menerus. In quality, bukan dalam waktu. Karena waktu nggak bisa diulang. Tapi kualitas hidup bisa diperbaharui. Gaya hidup bisa diperbaharui. Ya, lumayan yang amin 1.
Ya, yang lain masih bingung-bingung, ya. Nah, ternyata inilah yang dipakai sama Rasul Paulus di ayat 10. Yuk lihat lagi, saya bacakan buat saudara. Dan telah mengenakan manusia baru yang apa saudara? Terus-menerus diapain? Ini dia, kainos, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ternyata cara kerjanya Tuhan Yesus, cara kerjanya kerajaan sorga seperti ini. Selalu Tuhan Yesus ingin memperbaharui saudara dan saya dalam kualitas. Makanya kalau kerajaan sorga lihat ciptaannya jatuh, selalu mau diangkat kan? Teman-teman belum tentu kayak gitu kan? Teman-teman lihat kita jatuh dibiarin, diomongin malahan kita. Ya. Tapi Tuhan nggak seperti itu. Kita terluka, Tuhan mau pulihkan hati kita. Kita sakit, Dia mau sembuhkan kita. Karena cara kerjanya itu seperti itu, prosesornya seperti itu. Dia selalu ingin memperbaharui saudara dan saya in quality. Kita nyanyiin kok lagunya. Kasihnya Yesus selalu baru. Tiap bulan? Tiap minggu atau tiap pagi? Tiap pagi loh. Selalu baru, rahmatnya selalu baru. Ini masalahnya orang Kristen. Kita nyanyi, tapi kita nggak download di sini. Makanya cuma nyanyi doang. Bayangin nggak kalau suami istri tahu ini? Kasihnya suami akan selalu baru buat istri tiap pagi. Kasihnya istri akan selalu baru buat suami setiap pagi. Itu yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Do the same with others. Do the same. Nah, ada dua isu yang saya mau share buat saudara dengan cepat. Kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Yang pertama, namanya adalah intimidasi iblis. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Pemain musik mesti ngulik 6-7 lagu, makanya lembur di studio. Ya, yang lawyer mesti nanganin 5-6 kasus, makanya lembur. Dokter nanganin 10-11 pasien, makanya lembur. Iblis, kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaannya? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Lembur kan? Kerjaannya cuma mendakwa. Kalau saya boleh tambahin, 24/7. Saya suka joke sama keluarga saya di Jakarta. Pribadi paling sabar dan konsisten dan gak pernah putus asa. Iblis. Dia sabar gangguin saudara dan saya. Dia nggak pernah putus asa. Dan dia konsisten. Siang dan malam, 24/7. Omongannya sama terus. Kita nggak pantas. Itu omongannya dia selalu. Nggak pantas. Baca-baca Alkitab, besok juga jatuh lagi loh. Angkat-angkat tangan, nggak pantas. Ngaca dong. Mau pelayanan lagi. Aduh, my goodness. Ya. Kamu nyanyi lagu gereja, gak pantas. Kamu lebih pantas nyanyi lagunya Taylor Swift. Kamu gak pantas. Dia ngomong kayak gitu siang dan malam, 24/7. No wonder, gak heran, banyak orang Kristen, waktu diajak melayani Tuhan, ini ajakan yang bagus loh. Melayani Tuhan. Ya, tapi banyak orang Kristen, waktu diajak sama Pastor Agung melayani Tuhan, Pak, saya ntar dulu lah Pak. Istri saya aja dulu, saya gak bener-bener amat. Pernah dengar orang Kristen ngomong gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya nggak beres-beres amat, anak-anak saya aja dulu. Suami saya aja dulu, istri saya aja dulu. Waktu kita declare kita nggak beres-beres amat, kita nggak bener-bener amat, iblis tepuk tangan. Karena inilah tujuan iblis. Iblis seneng lihat saudara dan saya stuck in the past. Kita cuma jalan di tempat going nowhere. Kayak orang di treadmill, ya, nggak kemana-mana, no progress, nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan. Kerjaan kita cuma noleh ke belakang, nonton film judulnya Kegagalanku. Kita terus hidup dengan penuh rasa bersalah. Iblis senang banget, dibumbu-bumbuin tiap hari sama dia. Elusi. Iblis. Yang bisa nyetir mobil, berani nyetir mobil yang saudara lihat kaca spion? Nggak lihat kaca depan?
Yang ada nabrak. Kenapa banyak orang Kristen nabrak sana, nabrak sini? Karena yang dilihat ke belakang. Masih single, gagal terus ketemu orang baru, gagal lagi, nabrak mulu. Karena yang dilihat yang belakang. Kegagalan itu bukan identitas saudara dan saya. Bukan. Tapi iblis senang buat kegagalan jadi identitasnya kita. Kamu kan gagal, kamu nanti akan gagal lagi. Please remember this, there is no future in the past. Tidak ada masa depan di masa lalu. Ganti alamat dong. Jangan hidup di sana. Saudara mesti tahu, ada satu penyakit lagi tren hari ini. Namanya psikosomatik. Psikosomatis. Orang-orang yang terkena psikosomatis, tiba-tiba migrain gak ada ujungnya, vertigo gak ada ujungnya, insomnia gak ada obatnya, GERD, asam lambung gak ada ujungnya. Datang ke dokter, diperiksa, sampai di MRI, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Ternyata dunia kedokteran menemukan, ya orang-orang yang terkena psikosomatik adalah orang-orang yang senang menuduh dirinya. Hidup dengan rasa bersalah. Dibawa ke tidur, dibawa kemana-mana. Akhirnya terkena gini-ginian. Pertanyaan sederhana saya. Orang kalau senang nuduh dirinya, dia lagi satu frekuensi sama siapa? Iblis. Karena inilah kerjanya iblis. Sementara Tuhan Yesus nggak begitu. Ingat baik-baik, bedanya Roh Kudus sama setan. Roh Kudus waktu kita bikin salah, dia akan ingetin kita on the spot. Nah, salah jalan, nggak ke situ. Itu bukan rumah suamimu, itu orang lain. Balik. Roh Kudus begitu. Kita sadar dan kita minta ampun. Case close. Kasus ditutup. Besoknya yang ingetin salah kemarin siapa? Nah itu bedanya. Roh Kudus ingetin on the spot, iblis ingetin minggu lalu, bulan lalu, 10 tahun lalu, iblis. Makanya saudara mesti tahu, Tuhan Yesus punya kejelekan dalam tanda kutip, namanya lupaan. Dia lupa sama dosa dan salah yang kita buat. Kita nyanyiin kok lagunya. Tapi masalahnya orang Kristen, nyanyi doang. Gak di-download ke paradigma kita, gak di-download ke belief system. Kita nyanyiin Mazmur 103, sejauh timur dari, kita nyanyiin, lagunya terkenal lagi. Yang ngerti Pulau Bali pasti paham Mazmur 103. Pulau Bali, matahari terbit di Sanur, terbenam di Canggu. Orang Canggu gak akan pernah lihat sunrise. Orang Sanur gak bisa lihat sunset. Sejauh itu loh Tuhan melupakan dosa kita. Itu gak dilihat sama Tuhan, salahnya saudara dan saya. Itu jeleknya Yesus banget. Yang gak nurun ke orang Kristen. Orang Kristen ingetan. Di BFA nggak ada, adanya di Jaksel. Orang Kristen ingetan, suami salah 10 tahun lalu kita ingat, istri salah 10 bulan lalu kita ingat, orang tua bikin salah 20 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Pertanyaan sederhana. Ya mesti diajak ngomong istrinya kayaknya. Pertanyaan sederhana, kalau kita suka ungkit-ungkit, ingat salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Karena Tuhan Yesus gak begitu. Iblis yang begitu. Makanya Rasul Paulus waktu dibukakan soal the fruits of love, dia tulis buat gereja Korintus, 1 Korintus 13. Kasih begini, kasih begitu. My favorite statement yang dia tulis, kasih tidak simpan salah orang lain. Dari mana tuh pewahyuan? Dan semua yang ditulis sama Rasul Paulus itu semua adalah decisions, bukan feelings. Kasih bukan feeling. Love, cinta sama semua tuh. Itu bukan feeling. Tapi saya suka sama dia Pak, makanya saya cinta sama dia. Tunggu dulu. Jangan tebar pesona kata love sembarangan. Baru ketemu satu kali, I think I love you. Oh come on.
Tahu suara burung kan? Tahu suara singa kan? Tahu suara buaya? Yes. Nomor teleponmu berapa? Itu suara buaya. Love mesti dibuktikan lewat puluhan tahun dengan berjalannya hidup. Karena love adalah decision, bukan perasaan. Coba, sabar itu bukan perasaan kan? Sabar tuh ada teman saya di Medan namanya Sabar. Lalu sabar tuh decision, keputusan. Mau sabar apa enggak sama suami? Mau sabar apa enggak sama istri? Mau sabar apa enggak sama supir angkot? Sabar itu adalah keputusan, bukan feeling-feelingan. Kasih tidak simpan salah orang lain. Simpan salah orang lain, itu keputusan. Bukan feeling-feelingan. Keputusan, mau di-delete apa di-save? Bayangin nggak, kalau Yesus sayang sama saudara dan saya, pakai feeling, mati kita. Mati, on and off pasti dia. Hah? Kita lagi nyanyi, tadi udah keren-keren, malaikat turun. Stop nyanyi-nyanyi, Yesus lagi baper di atas. Yesus nggak pernah gitu kan? Apapun musim yang sedang kita lewati, ya, sekalipun stupid decision yang baru kita ambil, keputusan bodoh yang baru kita ambil, dia sudah mengambil keputusan untuk sayang sama saudara dan saya. Itulah kasih. Itulah makanya Yesus is my forever Valentine. Kasihnya seperti itu. Kasih yang ditawarkan dunia beda. Lo sayang, gue sayang. Yesus nggak gitu. Lo berontak, saya tetap sayang sama kamu. Bahkan saya mau mati buat kamu. Itu konsep love yang sesungguhnya. Nah, ini semua yang disebut dengan kabar baik. Yesus datang ke dunia nggak bawa intimidasi. Yesus datang ke dunia bawa good news. Cek lagi, cek. Gabriel ngomong sama Maria. Malaikat ngomong sama gembala-gembala. Ada kabar sukacita mau datang. Saya mengajak saudara-saudara di BFA, mengakarlah dalam kabar baik, bukan dalam kabar buruk. Mengakar. Bertumbuhnya nanti oke, berbuahnya nanti oke. Karena akarnya kabar baik. Jadilah agent of good news dimanapun saudara berada. Jadilah pemberita kabar baik, bukan kabar buruk. Saya atas anugerah Tuhan, diizinkan Tuhan melayani Tuhan dari tahun 97. 4 tahun pertama saya melayani Tuhan, 97 sampai 2001. Saya persis sama orang-orang di Alkitab. Orang-orang Farisi. Saya banget. Habis belajar Alkitab, pokoknya semua salah, Jesse Lantang yang benar. Apalagi kalau habis doa puasa di puncak, turun gunung kan. Semua salah tuh satu Jakarta. Polisi aja salah, saya yang benar. Saudara tahu nggak salah satu jebakan iblis? Kalau iblis nggak bisa bikin saudara dan saya jadi orang jahat. Iblis akan bikin saudara dan saya jadi orang yang merasa paling benar. Sama jahatnya. Sama jahatnya. Ngeri. Saya kayak gitu. Sampai akhirnya saya dibukakan soal kabar baik. Berubah total saya. Berubah. Saya nggak pernah lagi mau hakimin orang. Mau dia LGBT, mau apa, saya nggak pernah. Dulu saya hakimin. Ya, alisnya makin naik, lo neraka di lantai 7 di bawah. Sekarang nggak gitu. Saya cuma bilang sama mereka, Yesus sayang sama kamu. Mosok sih beb, gitu. Mirip ya gue. Cuma dia bilang, ya Yesus sayang sama kamu, makanya dia mau mati buat kamu juga. Saya kayak begini, yes dia sayang sama kamu. Tiba-tiba berubah sendiri. Berubahnya nggak terpaksa atau dipaksa. Saya ini korban ditakut-takutin loh sama mama papa dari dulu. Ke gereja, Yesus sudah mau datang. Saya hari ini udah mau umur 54 tahun, Yesus belum datang. Dulu cuma ditakut-takutin doang dulu. So kenalin Yesus ke anak-anak in a good way. Kasih tahu kabar baik ke mereka, ada kabar baik. Orang dengar kabar baik, ya, good news will lead people into repentance and change. Kabar baik akan menuntun seseorang kepada perubahan dan pertobatan. Berubah sendiri karena dengar kabar baik.
Kayak ibu-ibu dengar toko tas sale 85%, langsung antri kan? Dapur ditinggalin. Kayak kita cowok-cowok dengar toko sepatu sale 80%, kita ngantri. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Seharusnya kita berubah, makanya jangan didengerin intimidasi iblis. Kita seharusnya berubah ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk. Ya, percayalah, munafik akan bikin kita stuck in our sin. Muka dua akan membuat kita menyembunyikan semua kelemahan yang kita buat. Anggota keluarga saudara, kalau belum mau ke gereja, gak usah ajak ke gereja, ajak makan. Gak usah ajak ke gereja. Ya, saudara ajak dia ke gereja, berantem kan jadinya. Kok belaga lupa gitu mukanya? Ajak makan. Dia mau ikut makan nanti siang, gak usah diinterogasi. Tadi jam 9 kenapa gak ada di gereja? Gak usah gitu-gitu. Ngomong yang dia suka mensrea, ngomongin mensrea. Nggak ada yang nonton ya. Saudara makan bubur diaduk atau dipisah? Kalau dipisah psikopat. Kan bisa gitu sama keluarga, kan jadi ketawa di meja makan. Dia seneng musik, ngomongin musik. Dream Theater baru main di Jakarta. Nggak tahu juga kan? Saudara kurang jauh mainnya memang. Dia seneng sepak bola, ngomongin sepak bola. Kalau hidup kadang-kadang di atas, kadang-kadang di MU. Gue Arsenal banget. Saya percaya waktu saudara nyambung sama keluarga saudara, nyambung, relate. Janji firman Tuhan itu akan digenapi. Satu orang selamat, seisi rumah saudara. Tuhan akan selamatkan. Asal kita mau jadi agent of good news. Jangan lagi dengerin intimidasi iblis. Yang pertama. Yang kedua, kenapa banyak orang Kristen sulit jadi manusia baru? Kita ini punya salah pemahaman tentang kata yang namanya dunia, dan ini udah turun-temurun. Kita gagal paham tentang kata yang namanya dunia. Kita pikir selalu dunia itu tempat. Padahal bukan. Dan don't worry, kita nggak sendiri. Salah satu muridnya Yesus pernah seperti kita. Namanya Yohanes. Yuk lihat, Yohanes 21 ayat 25. Yohanes 21 ayat 25. Yohanes catat begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya apa saudara? Dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Yohanes tulis sebuah statement, masih banyak yang dibuat Yesus. Tapi kalau saya tulis semuanya, gak ada rak buku yang cukup nanti. Nampung kitab-kitab saya. Gak ada perpustakaan nanti yang cukup. Nampung semua yang saya tulis. Karena di belief sistemnya Yohanes, dunia itu tempat. Saudara mesti tahu bahwa kata dunia adalah kata yang paling banyak ditulis sama Yohanes. Di Injil Yohanes, kitab keempat di Perjanjian Baru. Kata dunia paling banyak. Yesus ngomong sama tentaranya Pilatus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ayat Alkitab paling terkenal masih ingat? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya mau yakinkan saudara-saudara, dunia itu bukan tempat. Yang tempat namanya adalah bumi. Dunia adalah sistem yang ada di dalam planet bumi, penguasanya namanya iblis. Dan orang-orang atau ciptaan Tuhan yang terjerat with the world system, ini yang mau direscue sama kerajaan sorga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ini yang mau direscue sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang terjerat with the world system. Oke? Nah, bumi itu tempat. Dunia bukan. Bumi yang tempat. Makanya Pengkhotbah 1 ayat 4, nggak usah dibuka, percaya aja sama saya. Jelas ayat itu dicatat, generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Jadi ayat ini membuktikan setiap generasi tempatnya di planet bumi. Kejadian 1 masih ingat, taklukkanlah dunia atau bumi? Taklukkanlah bumi. Doa Bapa kami masih ingat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Wahyu 21, saudara dan saya nanti akan mengalami langit dan bumi yang baru. Gak ada laut katanya nanti. PLN gak ada lagi katanya nanti. Ternyata pencipta kita kalau ngomong sama kita selalu pakai bumi, gak pernah pakai dunia. Karena dunia adalah sistem. Penguasanya namanya iblis. Saudara mesti tahu, kerajaan sorga juga punya sistem. Namanya terang. Masih ingat proses penciptaan Kejadian 1, hari pertama yang diciptain sama Tuhan apa? Terang, let there be light. Matahari hari keberapa? Hari keempat. Ternyata terang sama matahari beda. Matahari adalah salah satu benda diciptakan Tuhan dalam tata surya. Terang itu sistem. Dan sistem terang ada di sini. Firman Tuhan. Ini buku sama aja loh, 66 kitab dari dulu gitu-gitu aja. Gak pernah berubah jadi Tintin kan? Dia gitu terus. Dia gak pernah berubah jadi apa-apa, gitu-gitu terus. Tapi kita pembacanya tiba-tiba satu hari bisa begini. Ayat yang udah sering kita baca. Kok ini merubah saya ya? Pernah ngalamin? Ayatnya hidup tiba-tiba. Kenapa? Karena ada sistem terang di dalamnya. So sering-seringlah baca ini daripada lihat TikTok. Sering-seringlah baca ini, karena jalan kita akan diterangi sama ini. Karena di dalam sini ada sistem, namanya terang. Ini yang mau diganggu sama iblis. With the world system. Yohanes, di ujung-ujung Alkitab kita, dia tulis 3 kitab lagi. Saya percaya semua saudara tahu. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Di 3 kitab ini, tulisannya Yohanes berubah total. Dia akhirnya mengerti bahwa bumi itu tempat, dunia bukan. Yuk lihat, 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah siapa saudara? Yohanes akhirnya tahu penguasa dunia adalah iblis. Dan iblis pernah kasih tahu Yesus waktu iblis lagi mencoba Yesus. Baca lagi nanti. Ya, kalau kamu sembah aku, saya kasih kerajaan dunia buat kamu. Digituin Yesus sama iblis. Karena iblis penguasanya. Nah, orang-orang atau ciptaan Tuhan yang terjerat with the world system, Alkitab punya istilah, mereka jadi duniawi. Duniawi. Nah, saya ingin mengajak saudara, jangan suka goreng kata duniawi sembarangan. Orang Kristen nih bukan goreng kata duniawi lagi, udah dirujak kata duniawi. Kita suka gini, yang minum mineral water, rohani, yang minum red wine, duniawi. Itu namanya kita goreng-goreng sembarangan, gak ada di Alkitab gitu. Yesus aja minum wine kok. Timotius waktu sakit perut, karena pencernaannya terganggu, minum air, mineral water zaman itu kotor mungkin. Disuruh apa sama Paulus? Minum wine aja. Beda ya, penikmat wine sama pemabuk, beda. Kesempatan lain kita bahas. Itu sama kayak peminum kopi sama penikmat kopi, beda. Peminum kopi asal hitam, panas, diminum. Penikmat kopi beda, maunya Arabica. Nggak mau Robusta. Nggak mau dicampur-campur. Beda. Makanya jangan suka goreng-goreng kata duniawi sembarangan. Yang denger Hillsong, rohani. Yang denger Iron Maiden, duniawi. Duniawi loh ya. Itu kita goreng-goreng. Yuk lihat, 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ini duniawi yang sesungguhnya. 1 Yohanes 2. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, the system. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan siapa? Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, ini dia, duniawi. Yaitu apa yang pertama? Keinginan daging, terus keinginan, serta apa yang ketiga? Sombong, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Ternyata duniawi adalah ini, orang yang mengejar keinginan daging, keinginan mata, ujung-ujungnya sombong. Ini bukan mineral water sama red wine, bukan. Bukan. Ini. Saya sedih banget karena saya banyak ketemu orang Kristen hari ini duniawi. Melayani tapi duniawi. Di BFA nggak ada, adanya di Jaksel. Saya sedih kalau ketemu mahasiswa sekolah Alkitab. In the past 7 years, atau 8 tahun belakangan. Saya suka tanya sama mereka, ambil sekolah Alkitab kenapa? Kenapa nggak ambil sekolah fashion? Kenapa nggak ambil sekolah hukum? Jawaban mereka, nggak semua ya, tapi mostly jawaban mereka bikin sedih loh. Jawaban mereka gini, 7 tahun belakangan ini. Iyalah om, biar amplopnya tebel kayak Om Jesse. Jawabannya begitu. Sedih loh saya. Sementara saya dulu waktu ikut sekolah Alkitab, benar-benar kepo, benar-benar pengen belajar. Benar-benar pengen punya buku yang orang lain gak punya. Saya gak apa-apa orang Kristen naik bisnis kelas, gak apa-apa. Yang kenapa-kenapa adalah boarding pass-nya difoto, bisnis kelas. Diposting. Dikasihin caption, Tuhan lindungi perjalananku. Sedap. Sedap. Kelihatannya rohani sih, tapi ada yang offside gitu loh. Hah? Saya nggak apa-apa orang Kristen tinggal atau nginep di hotel bintang 5, nggak apa-apa. Tapi saya ketemu orang Kristen, pendeta lagi. Berendam-berendam doang, nggak olahraga, berendam doang di kolam berenang bintang 5. Berendam, pernah lihat kayak kuda Nil? Dia nggak berenang, nggak olahraga, enggak. Tapi dia story, guys, jangan lupa olahraga guys. Padahal dia nggak lagi olahraga. Dia cuman lagi pamer, flexing. Ibu-ibu, bukan di BFA. Jaksel. Bawa tas. Foto yuk, foto yuk. Nggak tahu kenapa ya. Refleks otomatis langsung begini. Tasnya mau dikasih lihat ke netizen. Merek tasnya. Supaya the whole world tahu saya pakai tas apa. Wow. Nggak boleh pak, saya beli tas-tas begitu. Saya nggak bilang nggak boleh kan dari tadi. Boleh. Naik bisnis kelas, boleh. Nginep di hotel bintang 5, boleh. Tapi pertahankan gaya hidup seperti restoran Padang. Sederhana. Jangan pagi sore. Biasa-biasa aja gitu loh. Hah? Kenapa sih semua mesti dipamer sekarang? Makan di mana dipamer, segala macam kita mau pamer. Sosial media itu kayak pisau. Pisau di tangan penjahat jadi kriminal. Tapi di tangan seorang chef dia jadi makanan atau kue yang enak. Pakailah sosial media untuk inspire others, not to impress others. Jadi inspirasi gitu loh di sosial media. Makanya saya mendedikasikan diri saya selama 6 tahun belakangan ini untuk melayani di sosial media. BFA juga sama, satu frekuensi kita. Ya, Bapak dan Ibu Gembala Saudara mau muncul di sosial media. Bukan kita pengen terkenal, bukan. Yang saudara mesti punya awareness-nya adalah di sosial media lagi perang narasi. Perang narasi tiap hari. Kita cuma ngandelin hari Minggu sekarang. Susah. Hah? Ini udah survei resmi loh. Coba miliki awareness ini. Anak-anak kita hari ini, karakternya terbentuk bukan di gereja, bukan di keluarga. Tapi anak-anak kita terbentuk karakternya lewat FYP. For your page. Mereka terbentuk karena itu. Karena itu tontonan mereka tiap hari. Kita cuma ngandelin hari Minggu. Susah. Jangan sampai Indonesia kayak Korea Selatan, ditinggalin sama anak muda gereja di Korea Selatan. Awal tahun 2000 hampir 100% kekristenan. Sekarang drop to 13%. 13% Korea Selatan. Kenapa? Karena K-pop sama Gangnam Style itu yang sering muncul di sosial media. Ditonton sama anak cucu kita. Makanya kita harus ikut ngomong di sosial media. Yang kita omongin absolute truth.
kebenaran yang asalnya dari firman Tuhan. Perang narasi, saudara tahu perang narasi? Muncul di handphone saudara, orang lagi naik pesawat, turbulence. Wah, takut ya begini. Kita jadi takut kan? Tiba-tiba besoknya ada pilot yang ngonten. Muncul juga di sosial media. Guys, turbulence itu aman. Ya, pesawat kita didesain canggih. Ya, bisa mengatasi turbulence. Percaya sama yang mana? Pilot atau yang kemarin? Pilot. Ini yang namanya perang narasi. Karena nggak cuman kita yang ngomong. Orang agnostik ngomong di sosial media. Orang ateis ngomong di sosial media. Semua yang punya aliran ini, semua mau ngomong di sosial media. Kita nggak ikut ngomong, anak cucu kita yang kena. Mereka nanti, mereka yang nonton. Jangan cuman jadi orang tua, itu kan anak-anak sekarang, biarin aja. Lo jangan dibiarin. Gunakan sosial media untuk jadi inspirasi buat banyak orang. Karena orang yang duniawi akan sulit menaklukkan bumi. Saudara, jangan lagi mengentertain intimidasi iblis. Dan jangan lagi jadi orang yang duniawi. Buka hati, buka pikiran, buka diri kita. Untuk selalu mau diperbaharui sama Kristus. Dalam kualitas. Saya percaya kualitas hidup saudara akan jadi bagus. Kalau Roh Kudus bilang, jangan Indomie 2 pakai telur lagi. Dengerin. Kalau masih dikasih kesempatan sehat sampai hari, dengerin suara-suara kayak begitu. Itu suara supaya kita punya kualitas yang lebih baik. Betul kan? Kalau ada suara bilang, olahraga, dengerin. Jangan mageran. Nggak tahu mageran ya? Saudara soalnya kurang pergaulan kayaknya. Dengerin semua yang Roh Kudus ngomong sama kita. Karena tujuan dia baik. Selalu ingin memperbaharui kita dalam kualitas. Saya percaya kalau kita diperbaharui terus-menerus, saudara dan saya akan tiba di tempat-tempat sesuai dengan rencana Tuhan. Kita akan dipertemukan sama orang-orang sesuai dengan rencana Tuhan. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Duniawi emang, duniawi. God bless you.